Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Wa qala jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu-ibu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita memberikan faidah pada malam hari ini ya berkenaan dengan uzurnya Ustadz Arif ya untuk hadir di kajian malam ini, sehingga kita menggantikan beliau dalam memberikan manfaat kepada kaum muslimin dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, dari kalamullah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada nasihat pada umumnya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada pertemuan kita di malam hari ini, insyaallah kita akan membahas secara ringkas tentang uh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati Allah, kita wajib merenungkan bahwasanya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tentu kita tidak meminta kepada Allah akan penciptaan kita. Nah, kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya Allah ciptakanlah saya jadi manusia. Ya Allah pilihlah saya untuk jadi manusia. Dan tidak ada di antara manusia meminta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan kita makhluknya murni karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut, dan murni Allah Subhanahu wa taala di balik hal itu, yakni di balik penciptaan manusia tersebut terdapat hikmah yang besar. Terdapat hikmah yang besar. Makanya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan bagi kita, jika kita tidak meminta kepada Allah atau kita tidak memilih bahwasanya kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, maka tentu, perhatikan jamaah, maka tentu tatkala Allah mengijad kita, yakni mengadakan kita, pertanyaannya, apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut? Bisa dipahami jemaah? Ketika kita tidak meminta kepada Allah akan kita diciptakan olehnya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka timbul pertanyaan, apa tujuannya? Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadap penciptaan kita? Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya satu. Allah menginginkan dari penciptaan kita ya, bagaimana kita berupaya untuk sesuai dengan apa yang Dia inginkan dari keridhaan dan kecintaannya. Inilah makna dan hikmah terbesar kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Apa artinya, Pak? Coba satu orang, siapa yang mau ngertiin? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, jemaah. Sehingga maknanya penciptaan kita ini, penciptaan saya, penciptaan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, yang kita tidak meminta kepada Allah. Ada nggak kita meminta kepada Allah? Tidak, jemaah. Kita tidak meminta kepada Allah. Ya Allah ciptakan saya. Tidak, jemaah. Betapa banyak suami dan istri mengharapkan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, bahkan sampai puluhan tahun untuk memiliki seorang anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum inginkan, belum maukan hal tersebut. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah, hal tersebut ya diketahui darinya bahwasanya tujuan kita diciptakan itu adalah bagaimana kita
sesuai dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan kita. Yakni apa? Ibadah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memahami hal ini, kalau kita berhasil merenungkan hal ini dan kita berupaya untuk mengaplikasikannya, maka jadilah kita seorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu ketika berjalan di dalam kehidupan dunia ini, mereka akan melewati dua persimpangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man dassaha wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, yakni jalan bagi seorang hamba tersebut kepada dua jalan, persimpangan. Yang pertama adalah Allah mengilhamkan kepada manusia satu jalan yang baik. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang buruk. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jalan itu. Ada jalan-jalan menuju zina, ada jalan-jalan menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada jalan-jalan menuju kebid'ahan, ada jalan-jalan menuju kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala memang berikan jalan itu. Maka tentunya jamaah dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang memahami renungan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita karena ibadah, maka Allah puji mereka dengan mengatakan sesungguhnya begitu beruntung orang-orang yang zakkaha, orang-orang yang membersihkan jiwanya. Ini ikhwafidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qad khaba man dassaha, dan sungguh beruntung dan sungguh celaka orang-orang yang merusaknya, orang-orang yang mengaburkan jalan itu, orang-orang yang mengotori hatinya, orang-orang yang menjadikan di dalam hatinya penuh dengan dendam, penuh dengan hasad, penuh dengan cinta kepada dunia, penuh dengan hasrat-hasrat duniawi dan yang semisalnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memang berikan itu. Maka ikhwafidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya dengan kajian kita di malam hari ini? Bahwasanya kita ingin membahas tentang sesuatu yang disebut dengan ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, rahimahullah, man arafa qadra nafsih. Sungguh beruntung orang-orang yang mengetahui kadar dirinya. Kita tahu kadar diri kita itu apa? Oh, kita adalah seorang hamba, kita adalah seorang yang butuh kepada Allah, kita adalah seorang hamba yang lemah. Kita tahu diri kita. Sehingga kita tahu diri, jemaah. Kita nggak sombong kan gitu. Kita tahu bahwasanya kekayaan yang kita miliki itu tidak menjadikan kita sombong. Kita tahu bahwasanya keilmuan yang kita miliki itu tidak menjadikan sebab kita merendahkan orang lain. Kita mengetahui bahwasanya ya kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang yang mereka itu ya memiliki pengetahuan terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di dalam diri kalian, maka apakah kalian tidak memperhatikannya? Jamaah dimuliakan oleh Allah, sekarang sudah tahu kita apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita itu menjadi seorang hamba. Nah, Rasulullah SAW bertanya kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala beliau memboncengnya, yakni membonceng Muadz di atas himar, yakni keledai. Kata Nabi SAW, "Ya Muadz, wahai Muadz, atadaruna atau atadari ma haqqallahi 'ala al-'ibad?" Wahai Muadz, apakah kau mengetahui apa haknya Allah kepada kalian? Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memiliki hak terhadap kita. Maka Muadz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, haqqullahi 'alal ibad an ayya'buduhu ya wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah kepada kita adalah agar Allah itu disembah dan tidak ada sesembahan yang lain, ya kawan. Paham? Kadang ya kawan, kita paham ini. Kadang kita nggak menyembah patung. Nggak ada ya kawan kita menyembah patung di sini, nggak ada.
Kita di sini nggak ada yang menyembah mayat, nggak ada, karena kita tahu hukum itu. Nggak ada di antara kita yang datang ke dukun kan gitu. Man ata'arrafan summa yakni fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya, faqad kafara ala anzila Muhammad, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita nggak mendatangi dukun, ikhwah. Tentu kita nggak menyembah patung, kita nggak menyembah mayat. Tapi kadangkala ada satu hak Allah yang putus di situ. Yakni tatkala seseorang itu memberikan Waalaikumsalam, memberikan ibadahnya untuk manusia terhadap perkara-perkara yang khafi, perkara-perkara yang tersembunyi, ikhwah. Ingin validasi, ingin dipuji, ingin dianggap, ingin ibadahnya itu ya dihargai oleh orang, ingin kedudukannya itu ya diberikan dengan kedudukan yang baik. Kalau nggak dia marah. Maka ini ikhwafidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus diperhatikan kepada orang-orang yang berjalan menuju Allah, kepada orang-orang yang ingin menyucikan jiwanya, kepada orang-orang yang ingin sampai kepada Allah, maka perhatikan perkara ini. Karena syaitan dia akan putus asa tatkala mereka menyelencengkan kita dari jalan-jalan yang besar. Ya, bersujud kepada selain daripada Allah, meminta kepada mayat. Ini semuanya syaitan sudah putus asa. Tapi ketika perkara-perkara yang khafi, perkara-perkara yang kecil, nah di sini masuk setan jemaah. Di sini masuk setan. Ya, kadangkala para ikhwah kalau namanya tidak tercantum di papan-papan pengumuman, fulan-fulan menyumbang 200 juta, dia marah jemaah. Nah, kadangkala para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sedih kalau ucapannya tidak didengar oleh orang lain. Kadangkala ya dia butuh validasi terhadap kehidupan beragamanya, ikhwan. Maka ini harus kita buang. Ya. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang hamba, tentunya para ulama mengatakan di antara tanda tauhid seseorang itu, tanda bersihnya jiwa seseorang itu adalah ketika dia dipuji, dia tidak merasakan dan tidak apa jemaah, tidak, kalau bahasa kita naik kupingnya jemaah. Naik kupingnya 1 meter, nah, gitu kan. Atau kalau dihina dia nggak sedih gitu kan. Wah itu pakai janggut, teroris. Wah celana cingkrang kebanjirannya. Atau apalah ejekan-ejekan mana Wahabi atau apalah. Kamu kenapa nggak ikut ini, nggak itu ini, sesat begini. Mereka nggak sedih jamaah. Dan itulah salah satu tanda keikhlasan manusia. Ketika datang pujian-pujian kepadanya, dia biasa aja. Sudah alhamdulillah. Kemudian datang kepadanya celaan-celaan, dia tidak merasa bersedih. Maka ikhwan, nasihat kita untuk kaum muslimin, bahwasanya hendaknya kita berupaya untuk menghilangkan syubhat ini. Yani bagaimana ya perkara-perkara yang khofiyah ini, perkara-perkara yang kadang-kala nggak sadar kita itu adalah perbuatan yang membatalkan amalan kita. Yani apa tadi? Menginginkan validasi terhadap diri kita, jemaah. Apa ini kok? Sudah, kita sholat, kita beragama, kita dakwah, kita infak, kita menyembeli, kita kurban, kita haji, kita umroh. Fadol sudah. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebab validasi agar Allah, agar orang lain menganggap kita. Nah, hari ini jamaah apa-apa kalau umroh selfie kan gitu. Alhamdulillah ini depan Ka'bah gitu kan. Atau di Masjidil Haram kan alhamdulillah gitu. Ya para ikhwan dirahmati Allah, kita nggak nuduh ya. Kita nggak nuduh orang kalau seperti itu pasti ria. Ya bisa jadi niatnya untuk ya, tahaddus bin ni'mah, menunjukkan kenikmatan yang Allah beri padanya. Kita nggak bisa tuduh. Tapi hati-hati ikhwah. Hal tersebut bisa memicu yang namanya syirik kecil dalam diri kita. Ya udah ibadah. Ya ngapain, nggak perlu orang tahu ibadah kita kan gitu. Kalau orang kita umroh, kita haji, ya udah ngapain orang tahu kan gitu. Kalaupun orang tahu sudah kan gitu ya. Tapi kadang-kala ya dibuat apalah suasana-suasana kan gitu. Dibuat ya begitulah. Nah ini nasihat kita agar jiwa kita itu bersih. Karena jiwa itu tidak akan bersih. Ya, jiwa itu tidak akan menjadi suci kecuali seseorang itu meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Nah, maka jemaah dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang sudah memenuhi hak tadi, kita beribadah kepada Allah. Tadi kan ya kan?
meninggalkan kesyirikan, maka kata Nabi SAW, Allah akan memasukkan hamba tersebut walaupun amalannya ya ada yang sedikit, walaupun ada yang berkurang, Allah tetap masukkan dia ke dalam surga, ikhwah. Inilah salah satu kenikmatan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang hal tersebut yang mengantarkan kita kepada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya ayat ini sering kita dengar dari khotib-khotib, dari para ustadz, ya kan? Mungkin dari kecil sampai sekarang para ulama atau para khotib Jumat sering menjelaskan atau menyebutkan ayat ini. Baik, siapa yang tahu artinya? Tunjuk tangan ya, coba artiin. Wahai orang-orang yang beriman, wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa artinya ya, Masya Allah. Janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi Islam. Ahsan. Kayak Bapak nih khotib Jumat kayaknya. Iya Pak, khotib Jumat Pak. Hafal kayaknya. Masya Allah. Nah ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhitab atau menyebutkan larangan atau perintah, itu selalu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan penyebutan orang-orang yang beriman. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa. Ya kan? Siapa yang hafal ayat puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah membukanya dengan kalimat keimanan. Artinya penyerunya dengan orang-orang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, memerintahkan kita untuk membersamai orang-orang yang jujur, untuk membuat circle orang-orang yang baik, untuk membuat lingkaran pertemanan yang baik, maka Allah menyeru dengan ucapan orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamailah orang-orang yang jujur. Yakni kalian itu jadilah ya orang-orang yang jujur dan bersama orang-orang yang jujur. Kemudian di ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala banyak ya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melarang atau memerintahkan, seperti di surah An-Nur Allah mengatakan, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihin. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu menahan pandangannya. Lihat, yang dilarang siapa? Orang beriman. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman dari kalangan wanita untuk mereka menahan pandangan mereka. Ketika sesuatu itu diharamkan oleh Allah dari zina, maka wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada zina itu dilarang oleh Allah. Makanya memandang saja dilarang, apalagi zinanya. Menunjukkan betapa besarnya dosa zina, jemaah. Menunjukkan betapa besarnya dosa zina tersebut. Karena apa? Karena memandang saja Allah Subhanahu wa taala sudah larang, apalagi berzinanya. Ini menunjukkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kedudukan dan keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, beriman ya adalah suatu perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi olehnya. Dan keimanan itu ya seperti yang kita ketahui adalah keimanan kepada 6 perkara. yakni iman kepada Allah, iman kepada para nabi, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka keimanan jamaah dimuliakan oleh Allah perlu kita tingkatkan. Karena di sisi ahlu sunnah, keimanan itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Jadi kalau kita maksiat jemaah, lihat-lihat HP kan, hati-hati ikhwah, lihat-lihat HP, lihat-lihat perkara-perkara yang dilarang, banyak-banyak lihat perkara yang tidak bagus, itu akan menurunkan keimanan kita. Akhirnya membuat kita futur.
Maka di kalangan Ahlussunnah itu menetapkan bahwasanya iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Bertambah dengan seseorang beramal soleh dan berkurang dengan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingin kita sampaikan di sini bahwasanya kedudukan orang yang beriman itu luar biasa di sisi Allah. Karena ya perintah dan larangan ini Allah kaitkan dengan orang beriman, menunjukkan hanya orang-orang beriman saja yang mampu melakukannya, Pak. Hanya orang-orang beriman saja yang mampu meninggalkan itu. Kalau orang-orang yang nggak beriman nggak mampu, jemaah. Baik, ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, qalatil a'rabu amanna. Ya, katakanlah maka orang-orang Arab, yakni orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan, "lam tu'minu." Kalian itu tidak beriman, walakin qulu, akan tetapi katakanlah aslamna. Katakanlah kalian itu masih Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan itu belum masuk dalam hati kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hujurat, menunjukkan bahwasanya keislaman seseorang itu butuh keimanan. Kenapa jamaah? Karena keimanan inilah yang akan menjadikan kita mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan akan mampu meninggalkan apa yang Allah larang. Dalilnya apa? Tadi Allah mengatakan kepada orang-orang Badui. Mereka mengatakan ya, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengatakan, orang-orang Badui itu adalah orang-orang pedalaman di Arab. Mengatakan kami dah beriman, kan gitu jemaah. Dia nggak kayak kita lah, aku ini orang beriman, kan gitu kan. Maka Allah langsung bantah di situ, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu." Katakan kalian itu belum beriman. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah aslamna, kami ini masih orang Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman itu belum masuk dalam hati kalian. Jemaah di luar sana banyak enggak orang Islamnya? Oh, banyak. Kalau ditanya coba agama kalian, Islam kan gitu ya, Pak. Apa siapa nabi kalian? Muhammad. Tapi tentunya mereka tidak menjalankan ya agama mereka disebutkan ya kurangnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan alam kubur nanti ya berpusat pada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah siapa Tuhanmu? Kemudian yang kedua, siapa nabimu? Dan yang ketiga, apa agamamu? Jamaah, ini perkara yang ringan. Perkara yang ringan. Semua bisa jawab, hafal jamaah. Kalau kita tanya hari ini semua, hatta orang yang duduk di warung kopi, hatta orang-orang yang duduk di diskotik, maaf, mungkin kalau kita tanya dia agamanya apa, Islam, kita tanya 3 hal tersebut, dia mampu jawab. Insya Allah dia mampu jawab. Tapi ketika mereka masuk ke dalam alam kubur jamaah, apakah mereka mampu menjawabnya? Tentunya khususnya kita, apakah kita mampu menjawabnya, ikhwah? Belum tentu, ikhwah. Kenapa? Karena yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, yakinilah adalah keilmuan kita di dunia, kemudian pengamalan kita terhadap ilmu tersebut, dan keikhlasan kita dalam menjalaninya. Sehingga keilmuan kita lah yang mampu menjawab 3 pertanyaan tersebut. Nah, mungkin hari ini kita katakan Allah Tuhan saya, betul. Kemudian Nabi Allah itu adalah Muhammad, betul. Islam dalam kita. Tapi ketika ditanya di alam kubur, belum tentu kita mampu menjawabnya. Lisan kita ditutup, tangan kita dibelenggu. Gimana cara kita menjawabnya? Kecuali dengan keimanan kita, jamaah. Jadi keimanan ini modal besar, ya. Modal besar untuk seseorang itu selamat di dunia dan akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya melangkah ke dalam syurga. Keimanan, lagi-lagi keimanan. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, la hayata liman la yu'minu billah. Tidak ada kehidupan kecuali seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan. Rasulullah SAW meminta kepada kita, kepada Allah agar diberikan keimanan. Kemudian di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, maka kita bertanya kepada diri kita, apa makna ketakwaan? Ada yang tahu enggak jemaah? Kasih hadiah nih. Mana panitia? Hadiahnya umroh. Kalau umroh hadiahnya penuh nih jemaah. Sebelum maghrib udah penuh nih. Ya kan? Hadiahnya umroh 5 kan gitu kan. Sepeda motor 5. Mobil 5. Waduh, Masya Allah. Datang gitu kan. Tapi apa jemaah ketakwaan? Tahu enggak ketakwaan? Meninggalkan larangannya. Masya Allah, Hasan, ini kalimat yang sederhana sekali, yang tiap hari kita dengar. Kalau yang lain,
Apa ikhwah? Mungkin Anda pernah dengar sama ustadz-ustadz lain gitu. Apa kira-kira? Ya, ya, ya. Kayaknya Bapak ini khotib Jumat kayaknya Bapak nih. Iya Pak, Bapak khotib Jumat nggak Pak? Iya, Masya Allah. Jazakallah khair. Dokter ya. Kan ada juga dokter khotib Jumat, dia khotib banyak. Dokter banyak yang ustadz gitu. Ya masalah, kenapa, kenapa kan gitu? Banyak para ulama yang belajar dari dokter, dia jadi ulama kan gitu. Seperti Syekh Sayyid Ruslan yang ada di Mesir. Beliau itu awalnya dokter kan gitu. Nah, jemaah mulai kenal Allah banyak ya. Apalagi ada yang mau tahu nggak? Ketakwaan. Tadi kata Pak Dokter, apa tadi? Takut kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, zikrullah, kemudian takut sama Allah, dan apa tadi? Ya menjalankan semua syariatnya. Syariat poligami ada lagi. Imani saja walaupun nggak mampu ya. Syariat poligami diimani ya. Walaupun nggak mampu jalankan dan jangan memampu-mampukan diri, nanti bisa berbahaya. Apa tadi Mas? Masya Allah, ini bagus sekali. Takut kepada Allah, ingat kepada Allah, mengerjakan syariat-syariatnya. Kalau Bapak ini dibilang ya, mengerjakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Ada yang lain nggak yang antum ketahui dari guru-guru kita? Umar bin Khattab, berhati-hati. Nah, yang lain coba. Kasih hadiahnya. Apa hadiahnya? Aqua. Coba Aqua. Yang lain. Orang yang takut. Ya, tadi sama definisinya seperti Pak Dokter. Yang lain apa kira-kira? Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu banyak definisinya. Namun, ya, definisi yang terbaik itu adalah definisi yang dibawakan oleh seorang tabi'in bernama Talaq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, ketakwaan itu adalah anta'mala bi ta'atillahi ala nurid minallah raja'a rahmatillah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang keduanya adalah antatrukal ma'asi ala nuri minallah makhafa adabih. Yang pertama adalah ketakwaan itu engkau melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan darimu dari ketaatan-ketaatan. Tapi ada kata kuncinya di sini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya adalah ala nuri minallah. Yakni tatkala seseorang itu melihat apakah itu disyariatkan oleh Allah atau tidak. Ya, kalau secara literal artinya di atas cahaya dari Allah. Maksudnya adalah di atas petunjuk dari Allah. Maksudnya ketaatan tersebut apakah ada petunjuknya dari Allah atau tidak? Maka kalau ada, maka itu disebut dengan ketakwaan. Maka di sini Imam Ibnu Taimiyah membuat sebuah definisi yang bagus tentang ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah ya minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Sebuah perkara atau nama yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan, berzikir, nasihat, baca Al-Qur'an, berdakwah, dari perbuatan, umrah, haji, ya apalagi jihad, kemudian memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan infak dan yang semisalnya. Ya al-batinah wal zahirah, batin dan lahiriahnya. Ini adalah definisi Ibnu Taimiyah yang sesuai dengan definisi dari Talaq bin Habib tadi, jemaah. Karena kata Talaq bin Habib tadi adalah engkau melaksanakan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba tentang suatu ibadah, itu menunjukkan ibadah tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada saling keterikatan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Tapi intinya secara mudahnya, seorang itu hendaknya melaksanakan ketaatan kalau ada dalilnya, gitu jemaah. Kalau ada dalil menunjukkan itu ketaatan, maka lakukan. Kalau tidak, maka tinggalkan. Karena di sana banyak kita melihat, dan bukan kita melihat, banyak orang menganggap bahwasanya ya ketaatan itu adalah ketaatan yang mereka anggap dalam pikiran mereka itu ketaatan, atau di dalam perasaan mereka itu adalah ketaatan. Oh, menurut saya ini bagus. Apalagi dengan membawa kaidah tidak ada larangannya di situ. Ya, siapa melarang rayan-rayan ini? Siapa yang melarang begini ini? Mereka mengatakan bahwasanya ini tidak ada larangannya. Ditambah lagi mereka menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan baik. Ya, wah, baik dan buruknya itu kalau kaitannya dengan syariat itu milik Allah. Kita nggak punya hak untuk menganggap itu baik atau enggak. Itu harus dipahami jemaah. Kebaikan atau tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Jemaah, kita kenapa kalau berwudu itu wajah yang dihasap, yang dibasuh, kemudian tangan sampai siku, ya kan? Kemudian kaki. Kenapa dada enggak? Kenapa leher enggak diusap? Kenapa? Kenapa ketika kita mengusap khuf tuh, pakai sepatu, ketika kita berwudu pakai sepatu itu kita memiliki satu hari satu malam untuk tidak buka sepatu, boleh untuk berwudu tanpa buka sepatu. Kalau safar 3 hari, yang diusap mana jemaah? Atasnya kan? Kalau bawah, ya seharusnya kan bawah kan. Bawah itu kan kita tetap mijak hari. Kadang najis, kadang mijak A, mijak B gitu. Tapi kenapa yang diusap itu atasnya? Nggak baik dong. Kita kan bisa menjadikan hujah itu. Akal kita boleh, ini nggak bagus. Tapi tidak ya mah. Bagus atau tidaknya itu bukan ranah kita untuk menilai. Syariat itu bagus atau tidaknya Allah yang memberikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal demikian, ada petunjuknya, ada dalilnya, itulah disebut dengan ketaatan. Bisa dipahami ya mah? Begitulah cara kita beragama. Maka kalau cara kita beragama seperti ini, maka kita nyambung dengan ulama salaf. Maka kita nyambung dengan Talaq bin Habib, kita nyambung dengan Ibnu Taimiyah, kita nyambung dengan para ulama. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Banyak di antara perkara-perkara syariat yang kita anggap ini sebuah kebaikan ya, atau kita anggap bukan baik, tapi baik menurut syariat. Kemudian takwa bagian yang kedua adalah engkau meninggalkan maksiat atau engkau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala
di atas petunjuknya juga. Jadi meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala ini juga harus di atas dalil jemaah. Kadang ada yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dianggap manusia sebagai larangan. Ada nggak contohnya jemaah? Tidak dianggap oleh syariat itu larangan tapi dilarang oleh apa? Oleh masyarakat misalnya. Jangan duduk-duduk di depan pintu nanti jodohnya jauh ya. Padahal mamanya itu nggak bisa nyapu, itu aja maksudnya. Ya kan? Apalagi jangan gunting kuku malam-malam nanti apa? Nanti umurnya pendek kan gitu. Iya kalau misalnya suaminya cerewet apa istrinya cerewet kan gitu kan tiap hari ngomel gitu kan. Ya pengen lah cepat mati kan gitu. Kalau ada syariat jihad jemaah Masya Allah ya udah jihad aja kan gitu. Kenapa? Nggak jumpa istri di rumah gitu kan. Mati syahid masuk surga jumpa bidadari gitu ya. Nggak jumpa lagi sama istri yang suka rewel gitu. Ini termasuk para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa? Perkara-perkara yang memang dianggap manusia masyarakat larangan tapi bukan termasuk larangan di dalam Islam. Makanya para ulama mengatakan ketaatan dan larangan itu maksudnya ketika kita mau melaksanakan perintah Allah dan ketika kita mau meninggalkan larangan Allah, lihat dari kedua hal tersebut timbangannya apa? Dalil. Kalau dalil melarangnya, maka silahkan kita tinggalkan. Kalau dalil tidak melarangnya, maka tidak ada di sana kita kebutuhan untuk takut kepada manusia atau kita juga meninggalkannya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah itu menurut Malik bin Habib, ya engkau meninggalkan atau engkau melaksanakan ketaatan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita melaksanakan ketaatan jemaah, kita mengharapkan rahmat Allah. Itulah namanya tauhid. Itulah seorang ya ibad atau seorang al-abid. Tatkala dia melaksanakan ibadah, dia menggantungkan mengaitkan ibadah tersebut dengan mengharapkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Baik. Kemudian dia meninggalkan perkara atas dalil, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maqaf azabih. Karena dia takut akan azab Allah. Di sana ada orang yang meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, atau dia meninggalkan sesuatu bukan takut karena Allah. Misalnya Pak, meninggalkan apa? Meninggalkan rokok misalnya. Datang nih ke dokter kan gitu. Dua diagnosis sama dokter, ya. Wah, ini Bapak kayaknya umurnya nggak tahan lama. Kayaknya tinggal 6 bulan kan gitu. Jadi Bapak harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa merusak badan Bapak seperti rokok-rokok tinggalkanlah. Ya, sesuatu yang bertepung-tepung kan gitu, yang berlemak-lemak tinggalin gitu kan. Jadi ternyata dia meninggalkan hal tersebut di yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena takut mati, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berhenti merokok itu karena dokter, bukan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan apa? Dia meninggalkan sesuatu itu karena ada modus. Nah, ini tidak ketakwaan namanya. Makanya Nabi SAW mengkaitkan dengan hadis niat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab, Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat. Kemudian Nabi mengatakan innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya udah kalau antum mau inginkan ini ya Allah kasih. Kalau antum inginkan sesuatu, Allah kasih itu. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW membuat contoh faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan di sini titik pendalilan kita jemaah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang dia hijrahnya karena Allah, lihat, karena mengharapkan rahmat Allah, maka dia dianggap hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena ingin dunia, karena di tempat dia hijrah tersebut terdapat ya titik-titik ekonomi yang bisa dia bangun. Di situ bisa ada titik-titik dunia yang bisa dia kembangkan. Atau hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi dunia, maka dia hijrah. Awi muratin yang ihuha. Atau dia menginginkan ketika hijrah tersebut ada akhwat yang dia mau nikahin. Ada modusnya. Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi Rasulullah SAW yang menunjukkan bagaimana seseorang beribadah harus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada modus-modus tertentu, ya kalau dia hijrah karena ada dunia di situ, dia hijrah karena dia ingin wanita yang dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka tentunya jemaah dimuliakan oleh Allah, kita nggak ingin rugi. Kita nggak ingin menjadi orang yang rugi ketika kita melakukan amalan atau kita meninggalkan amalan, ternyata kita tidak dianggap ya beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dianggap sebagai sebuah ketakwaan yang kita hadirkan kepada Allah. Maka hati-hati ya. Allah mengatakan kepada kita, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Maka kami hadapkan amalan-amalan nantinya di hari kiamat. Udah salat, udah begini. Kemudian kami hadapkan hal tersebut, kami lemparkan amalan tersebut ya sebagaimana ada debu yang berterbangan. Maka tentunya jemaah dimuliakan oleh Allah, harus kita pahami tadi, ya, aturan main ketakwaan tadi. Aturan main ketakwaan adalah ketika seseorang melaksanakan ketaatan di atas dalil yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan haruslah di situ terdapat yang namanya pengharapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau berkaitan dengan mengamalkan sesuatu. Kalau ibadah yang berkaitan dengan at-turuk, yakni meninggalkan sesuatu, karena meninggalkan sesuatu juga ibadahnya, Mas. Jadi ibadah itu ada dua, ibadah melakukan dan ibadah meninggalkan. Jadi kita dianggap beribadah ketika kita meninggalkan sesuatu kalau sesuatu tersebut ditinggalkan karena Allah. Ya dia ngaji kenapa jamaah? Ada ya, cerita sama kita, ada dia suka sama akhwat kan gitu. Dia suka sama akhwat tersebut sampai sukanya itu bertahun-tahun. Sehingga akhwat itu hijrah, dia pun ikut hijrah ya. Jadi rumahnya jauh, daerah jauh lah pokoknya. Jadi ada kajian yang di ujung kota gitu. Karena si perempuan tadi ngaji di situ, dia ikut ngaji di situ jamaah datang gitu. Nah, ini perhatikan ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal tersebut. Jangan sampai kita rugi di dunia.
namun kita merasa kita berada di atas kebaikan, ya. Tentunya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ingin selamat. Tentunya kita semua ingin masuk surga bersama-sama. Tentunya kita ingin nantinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarga mereka dengan keadaan surur, gembira. Yang di mana, ya, sebelum ayat tersebut Allah mengatakan dan mereka dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Maka jangan kita berat-beratkan ibadah kita atau amalan kita atau kehidupan kita yang nantinya menjadi kita sulit untuk masuk ke dalam surga. Maka tentunya tadi mengamalkan suatu ketaatan mestilah dua terpenuhi syaratnya. Yang pertama bahwa haruslah haruslah ketaatan tersebut ada dalilnya. Dan yang kedua disertai dengan pengharapan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika meninggalkan sesuatu haruslah juga disertai dengan dalil yang melarangnya. Ada dalil, lakukan atau tinggalkan. Kalau tidak, kita lakukan. Dengan apa? Dengan mengharapkan atau memasukkan rasa takut karena Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pemaknaan takwa yang lain, Nabi kita atau para ulama ahlul ilmi mengatakan ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu adalah seseorang itu, ya, menyikapi seluruh problematika kehidupan dunianya. Ya, kalau kita ini nggak ada di antara kita yang nggak punya masalah, betul tidak? Ya, sebahagia-bahagia kita pasti punya masalah. Ya, secerah-cerahnya wajah kita pasti punya masalah, ya, Pak. Ya, masalah kalau kita ngomongin kepala-kepala kita nih, ya pasti adalah mikirin kan gitu. Mikirin hutang gitu kan, mikirin susu anak, mikirin teknik kena cedot, mikirin apa lagi? Mikirin apa gitu. Kita nggak mungkin sebutkan di sini kan gitu. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan di sini sangat berperan, kawan. Karena memang kehidupan dunia adalah kehidupan bala. Ya, kehidupan Nabi SAW diuji, para nabi diuji. Apa antum nggak mau diuji? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin kita itu nggak diuji oleh Allah, para nabi aja diuji. Apa kata Nabi SAW? Asyaddu nasi balaan. Yang paling keras itu balanya kepada manusia adalah al-anbiya, kata Nabi. Nabi summal amsal fal amsal. Kemudian yang setelahnya, yakni keimanan setelahnya, kemudian keimanan setelahnya. Ya, sebagaimana kekuatan keimanan kita, ya segitulah Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Maka, ya, memang saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia kita ini kehidupan yang dipenuhi dengan problematika, ya, kawan. Jadi antum jangan lihatlah orang yang kayaknya kaya, kayaknya bahagia, tapi sebenarnya nggak bahagia. Gitu jangan. Saya pernah, ya, ngajar di suatu kota, ya. Dia baru saya lihat, ya, kayaknya berbicara dia bilang seperti ini. Pak Ustadz, saya dulu adalah mantan pegawai bank gitu, ya, mantan ex bank gitu. Saya kerja gitu kan. Jadi Pak Ustadz, setelah penelitian saya, dia meneliti juga, ya. Jadi dia sambil kerja neliti orang. Dia bilang gini, ternyata Pak Ustadz, yang muslim yang bekerja di bank konvensional, ya bukan yang non muslim, ya. Kalau non muslim kita nggak bahas katanya. Kita bahas yang muslimnya. Dia katakan Pak Ustadz itu, mereka yang muslim kayak saya juga dulu, itu tahu sebenarnya hukum dari kerja di bank itu adalah riba. Mereka tahu jemaah. Jadi bang, kok nggak keluar? Nah, itu Pak masalahnya katanya. Masalahnya kadangkala sudah comfort di situ, sudah nyaman di situ. Kadangkala mau keluar, apain kan gitu. Skillnya cuma di kantor aja kan gitu. Nanti takutnya ketika keluar jualan cilok, waduh, nggak bisa kan gitu. Takutnya nanti jualan cendol, waduh, kan gitu. Takut gitu, ya. Jadi mereka bertahan di situ, Pak Ustaz. Ya. Maka jemaah kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kenapa keluar? Anak bilang. Ya, dia bilang, ya saya keluar karena Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz. Jadi dia bilang gini, jemaah. Orang-orang yang kerja di bank itu sebenarnya bisa untuk hijrah. Ada nggak di sini yang mantan kerja bank? Ada nggak, jemaah? Ah, benar nggak? Perkataan anak ini benar nggak? Maksudnya orang yang di dalam yang kerja di bank itu sebenarnya semuanya tahu itu hukumnya riba. Enggak juga. Oh, berarti penelitiannya apa aja ya? Kantornya aja ya. Berarti orang-orang muslim itu yang muslim ya. Memang nggak tahu itu riba. Tapi tahu kan? Nah, itu masalahnya. Jadi dia tahu jemaah, tapi nggak peduli gitu kan. Nah, dia bilang seperti ini jemaah. Sebenarnya Pak Ustadz, mereka itu bisa untuk resign dari situ. Bagi yang manajer-manajernya, bagi yang supervisor itu bisa. Kenapa? Karena gaji mereka itu banyak. Dikasih mobil tiap tahun, betul Bang? Kalau manajernya, betul ya. Jadi dia 2 tahun kerja kan banyak uang keluar dari bank. Yang sulit ini Pak Ustadz ya kami ini kan gitu, yang kayak kami yang gajinya 5 jutaan, 7 jutaan gitu. Itu yang sulit. Tapi Pak Muhim, kita ingin menceritakan di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya setiap kita pasti ada yang namanya problematika hidup, ya. Maka ya memang sengaja Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kepada kita itu kehidupan dan kematian agar Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Tiap hari banyak orang yang hidup, ya kan, banyak enggak orang yang lahir bayi banyak. Tiap hari banyak orang dikubur banyak jemaah. Ini semuanya siklus kehidupan yang dengannya nantinya kita akan kembali kepada Allah membawa amalan-amalan yang terbaik. Maka ketakwaan itu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana seseorang menghadapi problematika kehidupannya dengan sikap yang paling syar'i. Ini ketakwaannya. Apa sikap kita kalau berhadapan dengan sulitnya ekonomi rumah tangga? Bagaimana kita menghadapi, ya, pekerjaan kita? Bagaimana kita melewati jemaah dengan sikap yang syar'i? Inilah ketakwaan, ya, Pak. Karena ketakwaan itu bukan hanya di masjid saja, ya, tapi ketakwaan itu ya berada di dimanapun ketika kita masih hidup, maka ketakwaan itu ya kita perlukan. Selama kita hidup, ketakwaan itu selalu kita perlukan. Maka itulah ketakwaan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan dan menjelaskan kepada kita serta memberikan penegasan bahwasanya seseorang itu ketika dia beriman kepada Allah, ketika dia sudah beristiqomah di jalannya, setelah dia bertakwa, maka dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah jemaah. Jadi takwanya enggak hanya hari ini, tapi takwanya itu terus sampai kita wafat. Apa doa Nabi jemaah ketika berdoa kepada Allah meminta istiqomah? Apa doanya? Hah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jemaah. Ini hadis diriwayatkan oleh Sa'ad bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal yang mendapatkan hadis ini dari istri Nabi yakni Ummu Salamah.
Biasanya jemaah, riwayat-riwayat yang datang dari orang terdekat Nabi itu menunjukkan itu adalah aktivitas sehariannya Nabi. Itu faedah. Misalnya, Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang jarang keluar, selalu dekat dengan Nabi. Makanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis yang biasa berkaitan dengan aktivitas Nabi. Nabi begini, Nabi berwudu begini. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh atau dibawakan oleh Muadz bin Jabal, yang hadis tersebut diambil dari Ummu Salamah istri beliau sendiri. Berarti istri beliau sendiri langsung menyaksikan bagaimana Nabi SAW beribadah. Betul nggak, jemaah? Jadi yang paling tahu kita siapa, jemaah? Ya istri kita. Ya kita di sini ya bersihkan aja 2 jam. Ya assalamualaikum, masyaallah. Ucapan bagus ya. Tapi kalau sampai rumah ya enggak tahu kan gitu. Bisa jadi suka bentakin istri, bisa jadi malas, macam-macam lah. Makanya Ummu Salamah ya mendengarkan satu hadis atau melihat satu doa yang Nabi SAW lalu berdoa di situ. Nabi berdoa dengan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak balikan hati, ya kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Ini permintaan Nabi SAW yang ditanya oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Kalau kita ya bang kan gitu kan, Mas bang kan gitu. Limadha? Lihat dari doa hadis doa. Yani kenapa banyaknya yang kau panjatkan kepada Allah dari doa-doamu adalah doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya ya? Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka jawabannya Masya Allah, jemaah. Jawabannya yang membuat kita merenung. Jawaban yang membuat kita ya berpikir untuk ya kehidupan ini jadi apa nantinya. Kata Nabi SAW gini, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, laisa adamiyun, tidaklah anak Adam itu illa wa qalbuhu, kecuali hatinya itu ya baina usbu'ain min asabi'illah, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menguasai hati seorang hamba itu, mengendalikan hati seorang hamba itu. Faman syaa'a qama wa man syaa'a azagh. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah, kebaikan, kelurusan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepadanya. Dan barang siapa yang Allah inginkan ya perpingan, barang siapa Allah Subhanahu wa taala inginkan kesesatan, maka Allah akan palingkan dia. Maka dimulakan oleh Allah. Kita minta di awal dikatakan kita enggak minta, kita ciptakan. Namun ketika kita ciptakan kita harus apa? Tujuan kita. Maka jangan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi paham bahwasanya ketika kita tidak berdoa kepada Allah, kita tidak meminta hidayah akan istiqomah ini, maka Allah bisa saja memalingkan kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka itu mau menyimpang atau ada keinginan untuk menyimpang, maka Allah akan palingkan dia. Karena Allah enggak akan memalingkan seseorang kecuali orang tersebut yang menginginkan. Ini kaidah besar. Ya, lamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka yang memang ingin sesat, maka Allah sesatkan dia. Gitu coba. Jadi Allah enggak akan sesatkan kalau seseorang itu rajin salat, mengharapkan rahmat, meninggalkan sesuatu karena Allah, beriman kepada Allah, Allah akan sesatkan coba. Tapi misalnya kadang-kala ada keinginan iradah kita untuk menyimpang, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini bisa kita sampaikan dari nasihat ringkas untuk kaum muslimin agar semakin menguatkan diri tadi karena tadi untuk menjadi orang yang bertakwa, jadi orang yang baiklah, jadi orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, ikhwah? Tafadhol silakan. Pertanyaan di luar tema juga enggak apa-apa, ikhwah. Mungkin perkara fikih atau perkara apa? Tafadhol silakan. Kajian malam ini. Iya, Pak, karena kajian kita sifatnya sesekali. Maka kita berkasi secara umum saja. Bil asal, pada asalnya salat witir itu salat sendiri-sendiri. Kenapa dilakukan secara berjamaah? Karena Rasulullah melakukannya secara berjamaah. Ya, jadi di hari pertama, malam kedua, malam ketiga, Rasulullah mengumpulkan sahabat untuk melaksanakan salat tarawih dan salat witir di bulan Ramadan. Kemudian di malam berikutnya Nabi SAW salatnya di rumah. Kenapa? Itu nggak, takut karena itu jadi wajib. Jadi Rasulullah merasa berat. Ya itulah, saya Rasulullah sama kita jemaah. Rasulullah itu menganggap kita itu jadi wajib dan berat bagi kita. Terus setelah Rasulullah meninggal, ya masuk di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, masuk zaman Umar, maka Umar membuat sunnah. Dan Nabi mengatakan, ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian itu mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Maka khulafaur rasyidin, ya itu maknanya adalah 4 khalifah yang ada. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Maka di masa Umar, beliau mengumpulkan satu jamaah sehingga jamaah tersebut melaksanakan satu salat tarawih dengan satu waktu. Karena dulu di zaman Umar itu salat tarawihnya masing-masing, di sana berjamaah salat, di sana berjamaah salat. Jadi Umar buat sunnah untuk melakukan salat tarawih. Tapi salat tarawih berjamaah sekarang gitu. Kemudian dengan perutnya salat witir. Karena lainnya ada pun salat witir masih, tapi karena aku salat witir. Sunnah ini wajib. Betul dengan itu ada harus alimat wajib. Kenapa harus meninggalkan? Rasulullah itu meninggalkan salat tahajud ketika safar. Rasulullah tidak meninggalkan salat ketika safar. Menunjukkan kata Bukhari adalah perkara wajib. Tapi ada sunnah maka nah, yang paling adalah di akhir ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ijalu akhir salat witir. Jika akhir salat itu adalah salat witir. Nah, ini menjadi itu ada witir akhir malam. Tapi kalau salat itu boleh ya. Ya orang boleh tidak boleh dalam kitab berarti ketika kaumnya selalu azan. Tidak bilang witir ya. Nah, dikatakan salat sunnah. Karena yang sunnah itu terus ilmu itu ada salat witir. Kita betul ya, ya baca kajian. Maka ya Nabi tidak melaksanakan salat witir. Nah, coba pegang. Ya, belum ya. Insyaallah paham. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Bukan saya artinya saya bimbingan gitu. Maksudnya bimbingan Allah kepada kita. Sebelum kita tentang bimbingan ini, ikhwan. Ada orang yang dekat dengan masjid, ikhwan. Itu kan masjid, ikhwan. Kenapa? Sebelum kita tuh kenapa? Karena ya, tapi kenapa, ikhwan? Padahal waktunya masih pes, tenaganya masih kuat. Kalau jalan kerja itu jam 3 baru ya, gitu. Itulah karena taufik Allah belum datang sama dia aja, semua. Dan antum dapatkan itu ini antum ngaji. Ini dari Allah. Ini bimbingan Allah kepada Allah. Antum bisa sholat, antum bisa ngaji. Ini bimbingan nikmat. Itu cuma kepada Allah. Banyak orang yang kita kasihan saudara kita yang mereka itu mampu untuk beribadah. Lagi kuat, punya kuat, dan itu mampu. Lalu ya ketika kita belajar di Madinah ya. Masjid Nabi itu enggak ingin sholat di situ jemaah. Bahkan itu masih Allah, saya berdoa saya ingin sholat di Masjid Nabi kan gitu, menziarahin nabimu kan gitu. Tapi masih juga kalau kita bicara tentang bimbingan ini, masih ada juga orang-orang yang tinggal di Madinah yang mana Masjid Nabi itu apa? Yang sholat azan dari atasnya Masjid Nabi itu karena tapi tidak sholat jemaah.
Ini masalah kondisi kita bagian soal belanja Allah boleh soal gitu. Itu kepada Allah. Maka kita minta Allah tadi beriman kepada Allah, kepada Allah dan jalan yang disebutkan tadi kita sampaikan ada Allah Taala alam subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.